Adik-adik, Mario terlihat sedang kebingungan nih. Dia sedang membaca sebuah teks tentang tarik kipas Pakarena. Tapi dia kebingungan ketika ingin menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Kita bantu dia yuk. Halo adik-adik, jumpa lagi ya dengan Kak Danis. Adik-adik, kali ini kita akan membantu Mario nih dalam menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari sebuah bacaan. Bacaan kali ini tentang tarik kipas Pakarena. Oke, sebelum kita membantu Mario menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya, kita baca terlebih dahulu yuk tentang cerita tarik kipas Pakarena. Tarik kipas Pakarena. Tarik kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat setempat, yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tarian kipas Pakarena telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Kisah tari kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Cara menjalani hidup yang diajarkan adalah bercocok tanam, beternak, dan berburu. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Oke adik-adik, kita sudah baca ya tentang teks cerita tarik kipas Pakarena. Nah, sekarang kita bantu Mario yuk untuk menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di tiap paragrafnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama ya adik-adik. Sudah lihat? Nah adik-adik, sekilas ketika kita baca paragraf yang pertama ini membicarakan tentang daerah asal tari kipas Pakarena. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nih gagasan pokoknya terletak pada kalimat yang pertama. Nah, pada bagian ini adik-adik. Sudah jelas? Sedangkan gagasan pendukungnya adalah terletak pada kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, pada bagian-bagian ini adik-adik. Oke? Sudah paham ya? Gagasan pokok dan juga gagasan pendukung paragraf yang pertama. Oke, kita lanjut pada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, kita bisa lihat. Nah, membicarakan tentang kisah tari kipas Pakarena. Untuk itu, kita juga bisa menemukan gagasan pokoknya pada kalimat pertama. Nah, pada kalimat ini adik-adik. Sudah lihat? Oke. Kemudian ya, gagasan pendukungnya juga terletak pada kalimat-kalimat selanjutnya. Oke, pada bagian ini. Nah, oke. Sudah paham ya? Kemudian kita lihat sekarang paragraf yang ketiga. Sudah? Nah, paragraf yang ketiga ini membicarakan tentang makna gerakan tarik kipas Pakarena. Kita bisa temukan gagasan pokoknya pada kalimat yang pertama juga nih adik-adik. Pada kalimat ini. Nah, sudah lihat ya? Nah, oke adik-adik. Kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukungnya. Oke? Jadi sudah kita tentukan ya gagasan pokok serta gagasan pendukung di tiap paragrafnya. Oke, sekarang kita buat yuk peta pikiran, gagasan pokok, dan juga gagasan pendukung di tiap paragraf. Ya, dari paragraf 1 sampai paragraf yang ketiga. Oke, kita buat ya. Nah adik-adik, ini adalah contoh peta pikiran ya. Gagasan pokok dan juga gagasan pendukung paragraf pertama. Kita bisa lihat, ada bagian yang berisi gagasan pokok, dan kemudian ada pula bagian yang berisi gagasan pendukung. Kita lihat di sini, terlihat ya ada pola hubungan antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Lalu bagaimana dengan paragraf yang kedua? Oke, sekarang kita buat ya.
sudah ada beberapa kotak nih adik-adik yang harus kita isi. Ada gagasan pokok dan juga ada gagasan pendukungnya. Kalian masih ingat paragraf yang kedua menceritakan tentang apa? Oke, kakak munculkan lagi ya. Nah, ini adalah paragraf yang kedua adik-adik. Oke, sekarang kita isi ya bagian gagasan pokok dengan gagasan pokok yang ada di paragraf tersebut. Oke? Nah, ini adalah kalimat pertama pada paragraf yang kedua, yang merupakan gagasan pokok. Oke, sekarang kita isi bagian-bagian pada gagasan pendukung adik-adik. Yaitu pada kalimat ini dan juga kalimat yang ini. Oke, sekarang kita isi ya ke bagian gagasan pendukung. Oke, nah adik-adik, untuk membuat kotak-kotak di dalam peta pikiran ini ya, atau bagian-bagian pada peta pikiran ini, kita juga harus melihat nih, ada berapa kalimat dalam satu paragraf. Misalnya nih, paragraf yang kedua ada 3 kalimat nih. 1 kalimat merupakan gagasan pokok dan juga 2 kalimat merupakan gagasan pendukung. Sehingga kita bisa buat bagiannya menjadi 3. 1 bagian gagasan pokok dan 2 bagian gagasan pendukung. Nah adik-adik, kita sudah belajar ya membuat peta pikiran, gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada paragraf pertama dan juga pada paragraf yang kedua. Nah sekarang kalian bisa dong membuat peta pikiran, gagasan pendukung dan juga gagasan pokok pada paragraf yang ketiga. Nah adik-adik, ingat ketika membuat sebuah peta pikiran ya, kita harus sesuaikan nih jumlah kotak ataupun bagian dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam satu paragraf. Misal, di dalam paragraf yang ketiga ada 3 kalimat nih. Berarti kalian akan buat 3 kotak. Yang 1 untuk gagasan pokok dan 2 lainnya adalah untuk gagasan pendukung. Oke adik-adik, pasti bisa dong ya. Nah adik-adik, Mario juga ingin mengucapkan terima kasih nih. Karena kalian telah membantunya untuk menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung di tiap paragraf pada bacaan Tarik Kipas Pakarena tadi. Oke? Jadi ingat sekali lagi, ketika kita ingin menemukan informasi pada sebuah bacaan ataupun teks, maka kita perlu menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Oke adik-adik, sampai jumpa.